Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa wallahu alladzi la ilaha illa huwa walhamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di bulan Ramadan ini tentu dengan harapan bahwa kita menginginkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, baik yang wajib maupun sunnahnya, ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang terukur, pribadi-pribadi yang mampu membentuk pribadi yang muttaqin. Para jamaah sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya puasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu memiliki makna pengendalian diri. Sesuai dengan akar kata dari kata as-saum, diambil dari kata shoma yasumu sauman, artinya al-imsak, atau memiliki makna mengendalikan diri. Kalau imsak memiliki makna mengendalikan terkait dengan waktu kita di dalam hal makan sahur. Tetapi kalau saum, as-saumu itu lebih memiliki makna pengendalian diri dalam hal perilaku pribadi seorang yang melakukan ibadah puasa di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang patut kita lakukan pengendalian diri di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa itu bertujuan untuk mengendalikan diri dari akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang tercelah. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena hampir sebagian besar hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan ibadah puasa, baik di dalam puasa Ramadan wajibnya maupun sunnahnya, semuanya terkait dengan persoalan kaitan dengan pembentukan pribadi akhlak, yaitu akhlak yang baik. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini sahih, "Man lam yada' qawla zur wa amalu bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, para jamaah sidang salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia di dalam melaksanakan ibadah puasanya
namun dia tidak mampu mengendalikan ucapan-ucapan yang kotor, yang fahsya, ucapan-ucapan dosa yang menimbulkan fitnah, atau ucapan-ucapan dosa lainnya, wa amalu bihi, dan kemudian dia melakukan di dalam melaksanakan ibadah puasa itu dengan amalan-amalan yang buruk. Kalau ini yang dilakukan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya orang-orang seperti ini. Mengapa? Orang-orang yang berpuasa, yang dia tidak bisa mengendalikan ucapannya yang kotor, ucapan-ucapan yang dosa, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk di dalamnya, maka ini adalah tindakan puasa yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi puasanya bisa batal. Namun apapun namanya, batal atau tidaknya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mengurangi daripada kualitas puasa yang ia hasilkan. Mengapa? Puasa orang demikian ini puasa yang tidak dibangun di atas dasar ilmu. Tidak dibangun di atas dasar ilmu. Kenapa? Karena orang yang berpuasa untuk mendapatkan gelar muttaqin, untuk mendapatkan gelar at-taqwa itu, maka dia harus di dalam berpuasa itu harus ditegakkan di atas dasar ilmu. Maka untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa memiliki satu tujuan untuk mengendalikan diri. Kalau kemudian dia keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan dirinya itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tindakannya, perilakunya, ucapannya itu menjadikan orang itu tidak senang, atau pribadinya itu hadir di tengah-tengah masyarakat tidak disenangi, maka perlu diintrospeksi. Apakah puasanya telah dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan berpuasa itu selain mengendalikan pribadi seseorang, yang kedua, puasa itu memiliki tujuan untuk bisa mengendalikan waktu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya waktu yang kita berada di dalamnya. Menurut penelitian, orang-orang yang berpuasa ini ketika mau menjelang buka puasa, kebanyakan masyarakat itu menghabiskan waktu untuk ngabuburit. Yang mana para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat fenomena, ya, betapa masyarakat kita melihat puasa yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, pahala, ampunan, barokah di dalamnya ini, kebanyakan kemudian habis waktunya untuk ngabuburit, habis waktunya untuk nonton televisi, habis waktunya berjam-jam di depannya televisi yang tidak memberikan manfaat apapun dalam hal agama yang dia dapatkan dari ilmu ad-dinul Islam ini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisi waktu-waktunya untuk apa? Fayudarisuhul Qur'ana. Maka sesungguhnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling pas. Untuk apa? Untuk memperbanyak keilmuan kita di dalam ad-dinul Islam ini, untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca secara lafziyah. Membaca Al-Quran secara lafziyah boleh, menghatamkan dengan target 1 bulan khatam Quran boleh, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran beserta makna yang terkandung di dalamnya.
perlu ada sebuah kajian-kajian di dalam masjid ketika menjelang berbuka puasa. Perlu ada kajian-kajian keislaman agar menambah ilmu ad-dinul Islam kepada setiap orang yang di dalam dia berpuasa di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mengendalikan diri, mengendalikan waktu, yang ketiga adalah pentingnya dengan puasa itu bertujuan untuk mengendalikan pikiran. Orang berpuasa itu pikiran ini juga akan mempengaruhi kurangnya pahala. Puasa ini dijaga kebersihan di dalam berpikir. Karena puasa ini menjadikan seseorang kalau dia dibangun di atas dasar ilmu, bukan hanya sekedar ucapan yang keluar itu baik, menyenangkan orang yang mendengarkan, tetapi setidaknya pelaku orang yang berpuasa yang dibangun di atas dasar ilmu itu akan mengeluarkan pikiran-pikiran yang bagus. Pikiran-pikiran yang buruk jauh dari orang yang berpuasa yang dibangun di atas dasar ilmu. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-imsak atau as-saum memiliki makna yang sama, akan tetapi saum, puasa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk mengendalikan satu diri kita agar kita tidak berkata-kata kotor, agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, memiliki akhlak yang baik, akhlak dalam bertutur kata, akhlak di dalam bersosialisasi sesama. Kemudian yang kedua, agar hendaknya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi pribadi-pribadi yang mampu memanfaatkan waktu, mengendalikan waktu, memanfaatkan waktu yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang menambah daripada manfaat baik bagi diri maupun orang lain. Dan yang ketiga, tujuan berpuasa diantaranya mengendalikan pikiran kita menjadi orang-orang senantiasa berpikir yang baik, berpikir yang positif untuk menambah keilmuan dan untuk memberikan pribadi menjadi pribadi yang maju untuk menangkap masa depan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini menambah wawasan khazanah keilmuan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang muttaqin, yang Allah Ta'ala terima amal ibadah kita, baik ibadah sunnahnya maupun ibadah wajibnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahul ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.